Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7, bab 7 anak-anak menggunakan data. Kita akan belajar bagaimana menyelidiki kecenderungan data. Nilai representatif anak-anak ada di halaman 232 sampai dengan 236. Baik, Ibu langsung membahas. Subbab 1 anak-anak, bagaimana menyelidiki kecenderungan data. Pembelajaran ke-1, nilai representatif anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa memahami apakah data seseorang termasuk panjang atau pendek di antara data-data lainnya. Materi diskusi anak-anak. Tabel 1 ada di sebelah kanan, menunjukkan data posisi tangkapan penggaris siswa kelas A di halaman 233. Data disusun dari yang terpendek ke yang terpanjang. Jika data Yuni adalah 10,7, maka diskusikan informasi apa yang diperlukan agar mengetahui posisinya di kelas A. Baik, di sini sudah ada datanya, data tangkap penggaris siswa kelas A dalam satuan cm. Ada nomor 1 sampai dengan 31 di sini. Selanjutnya posisi tangkap penggarisnya sudah ada. Ini untuk mengetahui posisi dari Yuni di kelas A, maka salah satu atau contoh informasi yang diperlukan misalnya adalah rata-rata data di sini nih anak-anak. Selanjutnya nilai tengah dari seluruh data. Selanjutnya nilai data terpendek dan terpanjang. Ini Bu memberi contoh saja anak-anak. Rata-rata. Jika satu nilai dipakai untuk mewakili karakteristik keseluruhan data, maka nilai ini disebut nilai representatif atau kecenderungan pusat. Rata-rata adalah nilai representatif yang paling sering digunakan. Catatan, rata-rata memiliki arti yang sama dengan rata. Lanjut ke soal 1 anak-anak. Berdasarkan tabel 1, hitunglah rata-rata data posisi tangkapan penggaris siswa kelas A. Selidiki apakah data Yuni 10,7 termasuk yang panjang atau pendek dibandingkan rata-rata kelas. Baik, ini tabel 1 sudah Ibu kutipkan. Ini ulasan untuk menentukan rata-rata data adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak data anak-anak. Baik, Ibu bahas di sebelah kiri di sini. Rata-rata sama dengan jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ini sudah Ibu tambahkan dari 8,0 ditambah 8,1 ditambah 8,2 ditambah 9,0 ditambah 9,2 tambah 9,3 tambah 9,3 tambah 9,7 tambah 9,9 tambah 9,9 tambah 10,0 tambah 10,3 tambah 10,3 tambah 10,3 tambah 10,5 tambah 10,5 tambah 10,6 tambah 10,7 tambah 10,9 tambah 10,1 tambah 11,1 tambah 11,3 tambah 11,5 tambah 11,5 tambah 12,3 tambah 12,7 tambah 12,8 tambah 13,2 tambah 13,9 tambah 14,1 tambah 14,4 tambah 15,5 sesuai dengan tabel anak-anak. Selanjutnya setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Ini 31 anak-anak, sama dengan nanti anak-anak menghitung kembali 339 dibagi 31 sama dengan 10,935. Karena ini 3 dibulatkan ke nilai 1 tempat desimal, maka menjadi 10,9. Ini menjadi pembulatannya ke persepuluhan anak-anak. Jadi nilai Yuni 10,7 lebih pendek dari nilai rata-rata kelas A. Ini Bu tambah nilai rata-rata kelas A anak-anak. Ini nilai rata-rata kelas A.
Lanjut ke materi median anak-anak. Ketika data diurutkan berdasarkan besarnya, nilai yang di tengah data disebut median. Contoh 1, seperti ditunjukkan pada tabel 1 di halaman 234, kita menyusun data 31 tangkapan penggaris siswa kelas A berdasarkan panjangnya. Nilai ke-16 adalah 10,5 cm yang berada di tengah-tengah. Inilah mediannya. Catatan, jika banyaknya data genap maka median adalah rata-rata 2 nilai di tengah. Baik, ini tadi datanya ada 31. Nih, untuk mediannya, ini setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar anak-anak, nomor 16 yaitu 10,5 cm. Baik, Ibu memberi tambahan rumus anak-anak. Ini untuk banyak data. N, ini tadi N ganjil, kalau N-nya ganjil. Ini untuk N ganjil, maka untuk menentukan median itu adalah X, itu data ke-nya di sini N ditambah dengan 1, selanjutnya dibagi 2. Contoh di sini N-nya adalah 31. Contoh tadi N-nya adalah 31, N sama dengan 31, maka mediannya boleh disingkat ME anak-anak, sama dengan X 31 ditambah dengan 1 dibagi 2 sama dengan X 16 anak-anak. Berarti ini 32 bagi 2 X 16. X 16 tadi 10,5 cm. Seperti ini. Nih kalau sekarang kalau N-nya genap, nih maka mediannya sama dengan ini X N per 2 ditambah dengan X N per 2 ditambah dengan 1, selanjutnya dibagi 2. Ini maka median adalah rata-rata 2 nilai di tengah. Berarti nilai di tengah itu N per 2 ditambah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1, selanjutnya dibagi 2. Lanjut ke soal 2 diskusi anak-anak. Berdasarkan tabel 1 di halaman 234 dan contoh 1, selidiki apakah data Yuni 10,7 cm termasuk panjang atau pendek dibandingkan median. Bandingkan hasilnya dengan jawaban di soal 1 pada halaman 234. Diskusikan hasil temuanmu tersebut. Baik, Ibu bahas anak-anak. Ini kita tentukan dulu mediannya untuk data di tabel 1 ini. N-nya berarti 31, mediannya karena datanya ganjil sama dengan X N plus 1 per 2 sama dengan X 31 plus 1 per 2 berarti X 16 sama dengan 10,5, satuannya tadi cm. Jadi data Yuni tadi 10,7 lebih panjang daripada median data kelas. Median data kelasnya 10,5 anak-anak. Lanjut ke soal 3, jika terdapat 63 nilai data, di manakah letak median data terurut berdasarkan besarnya? Baik, ini N-nya diketahui berarti 63, mediannya kalau ganjil sama dengan XN plus 1 per 2 sama dengan X 63 ditambah 1 per 2 sama dengan X 64 per 2 sama dengan X 32, berarti urutan ke-32. Jadi letak median pada data urutan ke-32. Lanjut ke materi modus anak-anak. Nilai yang paling sering muncul pada data disebut modus. Berdasarkan tabel 1 di halaman 234, nilai 10,3 muncul paling sering. Jadi modus data kelas A adalah 10,3 cm. Ini tadi munculnya 3 kali anak-anak, ini paling banyak, nanti bisa dicermati kembali. Lanjut ke soal 4, ada 10 sekolah menengah pertama di suatu kota. Banyaknya kelas di masing-masing sekolah ditunjukkan di bawah ini. Hitunglah rata-rata, median, dan modusnya. Baik, ini datanya. Ibu urutkan dulu dari yang terkecil anak-anak. Ini 4, 6-nya 1, 2, 3, 6-nya 3 kali, 7 1 kali, selanjutnya 9 2 kali, ini 12 nya 2 kali,
Ini 18 satu kali. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10 anak-anak. Sekarang kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya ini berarti ini kita jumlahkan 4 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 18. Selanjutnya dibagi dengan banyaknya data, ada 10. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali. Ini 89 per 10, berarti rata-ratanya adalah 8,9 anak-anak. Ini sudah rata-ratanya. Sekarang median. Nih, median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Mediannya ini kita kadang ibu dicoret dari kiri kanan gitu anak-anak, atau di bawahnya sini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Di sini urutan 5 dan 6. Tadi kan 10 dibagi 2, urutan ke 10 bagi 2, 5 dan 6. Mediannya berarti 7 ditambah dengan 9, selanjutnya dibagi 2 sama dengan ini 16 bagi 2, mediannya adalah 8 anak-anak. Selanjutnya modus. Ini modus adalah nilai yang paling sering muncul. Paling sering muncul adalah 6, muncul 3 kali, berarti modusnya adalah 6 anak-anak. Lanjut ke materi H anak-anak. Yuni ingin meneliti data posisi tangkapan penggaris kelas lain. Ketika dia menyelidiki data kelas B dengan cara yang sama seperti di kelas A, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Ini kita hitung banyak datanya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hitunglah rata-rata, median, dan modus, bandingkan dengan nilai representatif kelas A. Ini sudah ibu buatkan tabelnya di sebelah kanan untuk memudahkan kita menghitung. Sudah ibu urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah datanya ada 31. Ini kita hitung dulu untuk rata-ratanya anak-anak. N nya 31, rata-ratanya berarti 8,0 tambah 8,0 tambah 8,1 tambah 8,2 dan seterusnya sampai 31 data ini. Di sini dimulai 8,0 sampai 15,3. Selanjutnya dibagi 31 sama dengan 339,2 per 31 sama dengan 10,941. Ibu bulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 10,9 karena di sini 4 anak-anak. Langkah selanjutnya ibu menentukan mediannya. N nya 31, karena N nya ganjil maka mediannya adalah XN plus 1 per 2 sama dengan X 31 plus 1 per 2 berarti X16. X16 nya urutan ke 16 nya anak-anak. Ini urutan ke 16, bilangan itu adalah 11,2 berarti 11,2 cm boleh anak-anak. Ini untuk mediannya. Modusnya kita cari nilai yang paling sering muncul, kita cermati. Ini 8,0 muncul 2 kali. Selanjutnya 9,1 muncul 2 kali. Ibu lanjutkan lagi, 11,2 muncul 2 kali. Nih, ibu lanjutkan lagi, di sini 13,8 juga muncul 2 kali. Ini sudah paling banyak muncul itu 2 kali anak-anak. Ini kalau kita cermati, maka di sini bisa kita simpulkan anak-anak kalau modusnya ada 4, yaitu 8,0, 9,1, 11,2 dan 13,8. Ini untuk memudahkan membaca, ini ibu beri tanda titik koma anak-anak. Nih, jadi modusnya ada 4. Sekarang perbandingan dengan data kelas A. Yang ke satu rata-ratanya sama, yaitu 10,9. Yang kedua selisih median kelas A dan B. Tadi untuk yang B 11,2, untuk yang A 10,5, berarti 11,2 dikurang 10,5 0,7. Median kelas A lebih pendek 0,7 cm kalau dibandingkan dengan kelas B. Ini kalau anak-anak tambah boleh dibandingkan kelas B. Lanjut yang ketiga, modus kelas A ada 1, yaitu 10,3
Sedangkan modus kelas B ada 4, yaitu 8,0, 9,1, 11,2, dan 13,8. Lanjut ke soal 5 materi diskusi anak-anak. Diskusikan apakah data Yuni 10,7 cm termasuk panjang atau pendek di antara data kelas B. Ibu memberi alternatif jawaban. Data Yuni 10,7 lebih pendek dibandingkan rata-rata data kelas B 10,9. Selanjutnya, data Yuni 10,7 lebih pendek dibandingkan median data kelas B 11,2. Lanjut ke materi cermati anak-anak, nilai representatif lain. Selain rata-rata, median, dan modus, ada nilai representatif lain seperti ditunjukkan di bawah ini, yaitu rata-rata disesuaikan. Setelah data diurutkan berdasarkan besarnya, hapus nilai-nilai A dari sisi terkecil dan sisi terbesar. Rata-rata dari nilai-nilai sisanya disebut rata-rata disesuaikan. Ketika terdapat pengecilan pada data, maka kita dapat menghilangkan pengaruhnya dengan rata-rata disesuaikan. Rata-rata disesuaikan biasanya digunakan dalam menentukan skor dalam pertandingan senam pada Olimpiade olahraga. Contohnya di sini nilainya 2, 2, 5, 6, dan seterusnya, 15, 18, 19, 24. Yang dihapus 2, yang pertama ini yang terkecil dan juga yang terbesar 24. Selanjutnya baru ini 2, nanti tambah 5 tambah 6 dan seterusnya. Ini disebut, diambil rata-ratanya, itu disebut dengan rata-rata disesuaikan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.